Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Saya memberikan waktu untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Masih dalam suasana Paskah, kita mau mengucap syukur atas karya penebusan Tuhan dalam hidup kita. Karena kasih-Nya, kita diselamatkan, kita disucikan, dan kita telah ditebus. Mari kita memuji dan menyembah Dia, besar mulia kasih-Mu. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sekali lagi saya undang jemaat bangkit berdiri. Kau bermulia kasih-Mu di dalam kesesakan, dalam kesesakan. Agung perbuatan-Mu, agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari kita sembah Dia. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan
bersama di dalam doa. Segala pujian kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan, yang masih Engkau perkenankan bagi kami Tuhan, untuk kami datang beribadah kepada Engkau Tuhan, menaikkan syukur kami Tuhan, memuji memuliakan Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami menyerahkan setiap pelayan-Mu Tuhan, baik itu WL, singer, pemain musik Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga Tuhan ibadah kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri dan pasti masih ada mujizat. Kita mau menaikkan pujian ini dengan penuh iman, masih ada mujizat. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Di saat ku takut, di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Naikkan pujian ini sekali lagi. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah
Kau Tuhan, perlindunganku. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan, perlindungan. Sekali lagi, Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan, perlindunganku. Waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Yudi. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, saat ini hati ini melimpah dengan syukur oleh karena Engkau membersamai kami sampai dengan hari ini. Hari yang dimana Tuhan jadikan bagi kami sekalian. Sehingga kami bersama-sama merayakan hidup kami. Karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang tak terkatakan bahkan tak terhingga dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarkan kami sejenak menikmati hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu, bahkan mendengarkan denyut jantung hati-Mu ya Bapa, melalui kebenaran yang akan kami baca, renungkan bersama-sama. Karena kami percaya di dalamnya Engkau berbicara kepada kami sebagai gereja dan terlebih kepada kami sebagai pribadi, masing pribadi. Terima kasih Tuhan, kami tahu, kami sadar bahwa kami manusia yang penuh cacat, celah dan dosa. Maka dari itu ampunilah dosa dan kelemahan kami. Ampuni kami ya Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami. Terima kasih atas ampunan yang Engkau berikan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Telah tercurah darah Tuhan membersihkan seluruh dosa dan kesalahan kami. Dan kami terima itu dengan iman. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami siap untuk mendengarnya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara sekalian. Salam. Salam. Kok lemas baru jam 9? Ya, jangan lemas-lemas. Mengikut Tuhan harus selalu semangat ya. Dan kita bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kita. Dan pada pagi hari ini kita langsung buka saja Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-11. Kita baca secara silih berganti. Mulai dari saudara dulu, baru kemudian diikuti dengan saya. Kitab 1 Korintus 15 ayat 1 sampai yang ke-11. Mulai dari saudara. 1, 2, 3. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal.
Dan yang paling akhir dan semuanya, dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Jadi yang diberkati Tuhan adalah kita sekalian yang mau membaca, merenungkan firman itu, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Hosana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Rasul Paulus mengkritik jemaat yang ada di Korintus. Mengapa demikian? Ya, kritik Rasul Paulus. Jadi dari pasal 15 ini tadi 1 sampai 11 begitu indah pemaparannya sebagaimana yang terjadi, tapi di ayat yang ke-12 ini pertanyaan yang kemudian dikritik oleh Rasul Paulus. Saya bacakan buat saudara kita sekalian. Ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Nah, saudara-saudara, jelas kritik Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus menyampaikan dulu seperti ini loh, fakta, data, informasi bahwa Yesus Kristus itu sudah bangkit. Ya, dia paparkan dulu data informasi. Kenapa ia menyampaikan data informasi dan fakta seperti ini? Ternyata di jemaat Korintus di ayat 12 di sana kita lihat secara gamblang ada di antara mereka yang kemudian ragu atau tidak paham apa arti atau apakah benar Yesus itu dibangkitkan. Ini masih suasana kebangkitan menjelang kenaikan Isa Al-Masih ya. Besok tanggal 18 akan kita rayakan. Ini 40 hari lamanya. Ya. Menjelang 40 hari. Kemudian ia naik ke surga. Saudara-saudara, kritik Rasul Paulus ini sangat relevan bahkan sampai dengan hari ini. Ya. Kritik ini bukan hanya secara internal, tapi juga kritik ini dilontarkan secara eksternal. Dari berabad-abad yang lalu, ya, kritik dari kematiannya sampai dengan kebangkitannya selalu menjadi isu-isu hangat. Kalau saudara lihat di YouTube, ya, banyak sekali perbantahan, perseteruan, keraguan-raguan, pertanyaan-pertanyaan. Bahwa Yesus itu nggak bangkit, bahwa Yesus itu tidak mati, yang mati itu stuntman, yang mati itu pengganti. Stuntman itu dalam istilah perfilman ya, ada apa namanya, stuntman itu juru ganti, pemain pengganti, ya. Pemain pengganti ya, peran pengganti. Ya. Ini istilah film jadi susah kalau orang teologi ya. Tapi ya oke. Peran pengganti ya Bu Nini ya. Peran pengganti. Bagaimana digoyang-goyang terus itu iman Kristen ya. Ya sampai orang Jawa bilang sampai gogrok ya. Sampai berjatuhan. Ya, isu itu selalu digelorakan, digelembungkan sampai dengan hari ini. Orang Jawa bilang tuh dipaidu. Nah, saudara tahu yang dari luar Jawa sambil belajar, mumpung saudara ada di Jawa ya, sedang studi, jangan sia-siakan belajar bahasa Jawa, akan bermanfaat di kemudian hari.
Ya, belajar bahasa Jawa. Ya memang tidak harus seperti yang di wilayah keraton sana melipir-melipir ya. Paling tidak ada beberapa kata yang saudara ketahui. Dulu waktu saya masih sekolah, saya sekolah juga dari SMA sampai dengan perguruan tinggi juga di Jogja. Ya, tapi ya namanya pergaulan ya. Kata yang diajarkan pertama kepada orang luar Jawa itu selalu apa? Yang familiar. Selalu ngajarin yang enggak baik ya. Ngajarin kata-kata yang kotor dan seterusnya. Tapi itulah pergaulan ya yang diajarkan. Biasa namanya pergaulan. Tapi paling tidak mulai dari situ belajar, memahami, mengerti budaya dan seterusnya. Lalu bergaul. Ya, setelah bergaul mulai punya teman di mana-mana dan seterusnya. Ya itulah. Saudara-saudara, kita kembali lagi kemari. Kritik ini selalu dilontarkan. Mungkin 100 tahun kemudian ketika kita ada dalam keabadian, ini akan muncul lagi. Akan digelorakan lagi, akan ditimbulkan lagi, akan dikemukakan lagi ke atas permukaan. Dan seterusnya begitu. Tapi hari ini kita mau memperbaharui iman kita mau mempertegas iman kita mau menancapkan iman kita supaya ketika isu-isu ini dikembangkan lagi, kritik-kritik ini digelorakan lagi, ya, mengenai keraguan-raguan terhadap kematiannya, bahkan keraguan-raguan terhadap kebangkitannya, kita tidak tergoyahkan lagi, tapi tetap teguh untuk menancapkan iman kita bahwa Yesus itu benar-benar mati dan pada hari yang ketiga dibangkitkan. Saudara, ini penting ini iman Kristen yang sangat fundamental, yang sangat mendasar, basic. Supaya kita paham ketika nanti ada yang tanya, ya, tanyanya biasanya berangkat dari keraguan-raguan, tapi ada juga berangkat dari nyoba, ya, uji coba, ngetes, ya, ngetes. Jangan-jangan kita nggak paham betul dengan apa yang kita imani. Ya, Rasul Paulus menyampaikan dari ayat 1 sampai yang ke-11, ya saya coba bagi menjadi 2 bagian. Namun sebelumnya saudara, saya coba beri judul pada ceramah atau renungan pagi hari ini, yaitu saya terinspirasi dari film yang beredar hampir 1 bulan terakhir, lalu kemudian dari grup ke grup secara berantai, ya linknya itu luar biasa saudara-saudara. Jesus Revolution. Angkat tangan yang sudah nonton film ini. Sedikit ya. Nanti yang sudah punya linknya dibagi-bagiin supaya bisa nonton lah orang-orang tua kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita. Jesus Revolution. Ya saya tambahin follower ya karena ini media sosial ya. Tambahin pengikut ya, pengikut Yesus revolusi ya. Harus direvolusi iman kita ya. Pengikut Tuhan harus berevolusi. Re itu kembali, evolusi itu pengembangan ya, berubah kembali ya. Diperbaharui, bukan diperbaharui, kalau diperbaharui itu transformasi ya. Berevolusi. Iman kita harus kemudian dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, direvolusioner, diubah secara keseluruhan. Ya, supaya kita semakin menancapkan dan tidak lagi goyang dengan isu-isu receh. Ya, kalau kita bilang katakanlah itu isu-isu receh. Isu-isu receh ini ternyata pernah juga terjadi di jemaat Korintus. Next. Ya, ini ada 2 bagian, saya coba belah bagian firman Tuhan ini ayat 1 sampai 11. Ya. 1 dan 2. Lalu ada gambar ya kira-kira penggambarannya tentang Yesus Revolution. Ya. Banyak gambar yang diperhatikan seperti itu Tuhan Yesus. Ya mirip-mirip dikit lah. Cuma nggak ada di atasnya kan. Ya, jangan ketawa Bu. Ya mirip-mirip dikit, cuma bagian atas nggak ada. Ya pernah dulu bagian atas juga. Ya kira-kira
nanti saudara bisa lihat tentang film itu ya, tapi bukan itu yang mau saya khotbahkan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan kritik Rasul Paulus dari ayat 12 tadi itu disampaikan dulu data, informasi dan fakta-fakta. Ayat 1, ayat 2, saudara-saudara, di sana mereka disampaikan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu ya, kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu ayat 2, kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Jadi kritik Rasul Paulus itu ingin disampaikan dulu data, fakta dan informasi. Jemaat Korintus itu sudah menerima pemberitaan. Ya, bahkan kalau bahasa Jawa itu saya bacakan ya, dalam bahasa Jawa itu lebih jelas dia. Ya. Iyo wis padha kok tampani lan uga kok kan tepi. Wah, agak susah ya. Padahal udah puluhan tahun di Jawa ya. Jadi dalam bahasa Jawa sudah kamu terima dan sudah kamu mantep gitu loh. Tapi ternyata tidak demikian dalam kehidupan jemaat di Korintus. Tidak hanya sampai diterima, oke, mantep, tidak. Tidak sampai di situ. Bagian pertama di sini yang kita perlu pahami sebagai pengikut Yesus, sebagai revolusioner pengikut Yesus, yang pertama kita harus menghidupi Injil tersebut. Jadi bukan hanya diterima ya, lalu mantep, tapi tidak dihidupi, itu sama saja. Ketika ada gelombang keraguan-raguan, ada gelombang media sosial sekarang udah banyak ya, gelombang menyampaikan data, informasi bahwa Yesus itu gak bangkit dan seterusnya, mulai goyang, akhirnya runtuh imannya. Ya. Bagaimana informasi dari pihak lain bahwa itu bukan Yesus, itu orang yang diserupakan. Masa Allahnya mati, masa Tuhan bisa mati? Dan ketika ia menjadi manusia, berarti surga kosong, gak ada isinya, gak ada orangnya, gak ada Allahnya. Mulai gogrok ini runtuh. Imannya mulai runtuh, main logika. Jadi saudara-saudara, kita perlu pahami Yesus itu siapa. Ya. Kemarin pada saat hari Jumat ya, ibadah rumah tangga di tempat Ibu Tia, saya menjelaskan doktrin ya tentang Allah Tritunggal itu. Ya. Ada beberapa yang hadir pada saat itu. Allah Tritunggal itu bukan 1, 2, 3, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Masa pertama-tamaan gak tahu. 1 tambah 1 tambah 1 jadi berapa? 3. Ya. Itu baru dasar, kalau dalam ilmu matematika aljabar itu baru basic, dasar, bawah. Orang Kristen di atas, another level, di level yang lain.
Kalau orang Kristen di atasnya pertambahan apa? Apa? Bukan gila ya. Perkalian. Ya, 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Allahnya orang Kristen itu 1. Asa. Ya, jadi kalau umpamanya enggak, Allahnya orang Kristen 3, itu bukan Kristen. Maaf, itu mungkin Kristen versi lain atau garis lain, garis lucu mungkin ya. Ada Kristen garis keras, ada Kristen garis lucu. Ya. Itu bukan Kristen, itu Kristen garis lucu kalau itu. Ya. Kekristenan menyatakan bahwa Allahnya orang Kristen itu 1, esa. Penting untuk kita pahami. Lalu bagaimana Pak Yudi untuk bisa mendeskripsikan ada Yesus, ada Roh Kudus? Nah, harusnya kemarin kalau saudara datang pada hari Jumat itu secara gamblang saya sebutkan. Oke, sedikit saja. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu apa? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1. Kesimpulannya Yohanes pasal 1 ayat 1 berarti firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14, dan firman itu mengambil rupa menjadi manusia. Kalau manusia jadi Tuhan itu sudah pasti orang mungkin. Setuju? Katakan amin. Amin. Kalau manusia jadi Tuhan itu impossible, mustahil. Sekarang saya tanya, kalau Allah bisa menciptakan alam semesta ini, ada gunung, ada laut, ada sungai, ada pohon, ada bunga-bunga berbagai macam, ada saudara yang bermiliar-miliar ini berbeda, apakah ia nggak bisa jadi manusia? Bisa nggak? Tegas gitu loh, bisa. Kok kayak ragu-ragu ini tadi? Bisa nggak? Bisa. Amin. Nggak lagi marah ini. Cuma supaya masuk di sini, lalu tersimpan di sini, lalu menghidupi firman itu, menghidupi Injil itu. Ya, ini penting untuk kita. Jadi firman itu keluar dari Allah. Allah itu nggak bisa digambarkan seperti apa, karena Allah itu roh. Saya setuju bahwa Allah itu tidak boleh digambarkan, tidak bisa dilukiskan dan seterusnya. Tapi dengan inisiatif Allah, ya, kemudian ia menyingkapkan dirinya, menyatakan dirinya kepada dunia, lalu dia menjelma menjadi manusia. Dia bisa menciptakan alam semesta ini. Masakan dia untuk menjadi manusia tidak bisa? Ya, logika. Kalau di sana main logika, kita juga bisa main logika. Logikanya lebih rasional. Ya, lebih rasional. Kalau Allah keluar, berarti di surga juga kosong. No. Sebelum sampai ke sana, pahami dulu. Sekarang saya tanya pada saudara. Ketika saya menulis buku, semua pikiran-pikiran saya tuangkan dalam buku, saya jual atau saya berikan kepada saudara. Apakah pikiran saya di sini kemudian jadi hilang dan kosong? Halo? Ketika saya sedang menulis buku, ya, kemudian buku itu saya kasih ke saudara, apakah kemudian pikiran saya di sini jadi kosong? Kata-kata saya jadi hilang? Tidak, tetap ada. Sekarang saya tanya, apakah buku yang saya tulis itu bukan saya? Saya juga, ide-ide saya, pikiran-pikiran saya.
Benar enggak? Keluar dari diri saya kan. Kan keluar tuh ide. Jadi firman Allah, kata-kata Allah, ide, gagasan Allah, pikiran Allah itu keluar. Firmannya keluar. Alam semesta ini diciptakan dengan apa? Dengan firman. Firman itu logos. Ide, pikiran Allah, kehendak Allah yang kemudian keluar dalam bentuk kata-kata. Maka jadilah. Pada hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, maka jadilah menurut firman-Nya. Keluar. Ketika keluar, apakah pikiran Allah atau kata-kata Allah itu tiba-tiba jadi bisu dan gak punya pikiran? Apakah ketika saya menulis buku, kata-kata yang saya sudah keluarkan dalam bentuk buku 100 halaman, kemudian di sini jadi bisu karena kata-kata saya sudah ada di buku itu? Paham gak sampai di sini? Bisa ya, mengerti ya? Ya. Katakan amin. Harus penting, ini penting sekali. Ya. Ini pengajaran yang sangat penting buat kita. Jadi Trinitas itu kemarin saya sudah sampaikan ya Ibu Nini ya. Bahwa Trinitas, Tritunggal itu bukan bicara jumlah. Tapi bicara tentang keunikan Allah. Allahnya orang Kristen itu unik. Unik itu artinya tidak ada duanya. Unik itu berarti tidak ada kembarane. Tidak ada yang menyerupai. Itu namanya unik. Hanya Allahnya orang Kristen yang memiliki keunikan tersebut. Ya, itu namanya unik. Keluar. Firmannya keluar tapi pikirannya tetap ada, kata-katanya tetap ada. Kalau dia keluar semua, kata-katanya hilang, pikirannya hilang, berarti Allah itu bisu dan gak punya pikiran kalau kemudian keluar. No, tidak. Lalu Allah Roh Kudus, kalau Allah Roh Kudus kemudian keluar setelah Yesus naik ke sorga, ketika ia keluar, apakah kemudian Allah tidak bernyawa lagi, tidak memiliki roh lagi? No. Ada tetap selama-lamanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Contoh lagi. Ketika Allah Roh Kudus ada bersama-sama saudara dan saya saat ini, apakah di Magelang, apakah di Magetan, apakah di Surabaya, Madura, Amerika, Inggris dan seterusnya, Allah tidak ada. Tunggu dulu ya, jemaat di Amerika, saya masih bersama-sama dengan jemaat di Kadirojo dulu. Ya, sabar, gantian. Sabar. Berapa banyak? Itu lebih dari 3. Ya. Jadi 3 itu bukan bicara jumlah. Kalau 3 dia di sini di Jogja, 1 di Magelang, 1 di Amerika, lalu yang di Ukraina dan Rusia itu enggak ada, makanya lagi perang. Ya. Tidak itu, ya, bukan itu Allahnya orang Kristen. Kalau ada yang mengajarkan seperti itu, maaf, itu bukan Kristen. Itu KW, karena dia nggak mengerti ajaran kekristenan. Dogma, doktrin, ajaran kekristenan yang paling mendasar bagi iman Kristen. Kalau firmannya keluar, pikirannya keluar, berarti Allah pernah bisu. Kalau Roh Kudus itu juga keluar, berarti Allah pernah gentayangan karena nggak punya roh. Karena menghinggapi jemaat di sini, menghinggapi jemaat yang ada di Magelang, berarti di surga kosong. Masa sih? Ya. Kalau dia bisa ada di Magelang, dia bisa ada di Surabaya, masa di sorga nggak ada? Ayo, pakai logikanya. Ya, kadang-kadang orang suka main-main di logika kita, nyari celah-celah. Ya, kadang-kadang kita juga terpancing. Ya. Jangan sampai terpancing, kita tetap teguh karena nggak ngerti. Oh, sekarang sudah ngerti. Gara-gara hari Minggu kemarin Pak Yudi udah nyampaikan tuh tentang Allah yang esa itu. Sekarang saya ngerti, kalau umpamanya ditanya, wah kesempatan Injili dia, habisin dia sampai login. Ya, sampai benar-benar login, istilahnya anak muda itu ya. Sampai sekarang ini banyak sekali media sosial ya. Saya salah sebutkan saja ya, seperti Onat ya, dengan salah seorang
pemuka agama ya, memberitakan tentang ajaran agama lain. Wah, luar biasa. Tapi kita nggak putus asa, nggak apa-apa, semua dimonopoli. Ya, media sosial boleh dimonopoli, tapi Tuhan tidak pernah kurang cara. Amin. Amin. Maka saya beritakan supaya nanti dari sekian ini membuat cara bagaimana bisa menghidupi Injil itu. Mengloginkan orang lain sampai menerima Kristus sebagai Tuhan. Ini loh ajaran Kristen. Ini loh Yesus kalau saudara tahu. Ya, kalau saudara baca ayat 13 dan seterusnya. Kalau Yesus tidak dibangkitkan maka sia-sialah iman kita. Gak perlu beriman orang Kristen. Ya, karena ia dibangkitkan maka pengharapan sebagai orang Kristen kita akan dibangkitkan lagi. Amin. Amin. Itu penting. Itu harapan orang Kristen. Itu iman orang Kristen. Setelah kita mati 70, 80, 90, 100 kalau ada yang sempat sampai di sana. Yakinlah saudara dan saya akan dibangkitkan oleh Yesus Tuhan. Amin. Amin. Ya, enjoy aja anak muda gak apa-apa. Enjoy dulu hidupnya ya. Tapi jangan lupa tetap menghidupi Injil dimanapun saudara berada. Ya, demikian juga dengan kita orang-orang tua. Jangan kendor, gas terus untuk anak-anak kita, ya, untuk mantu kita, ya, untuk besan kita, untuk saudara jauh kita, saudara dekat kita, gas terus. Jangan sampai kendor. Sampaikan berita Injil itu. Ya, penting buat kita. Enggak lagi marah. Ya. Tapi sedang mempertegas iman kita. Ini di dunia media sosial ini luar biasa. Baru buka TikTok, baru buka Facebook, baru buka Instagram, baru buka Twitter. Apa segala macam itu berseliweran. Ya. Wah, berantem segala macam. Ya, gak apa-apa, saudara lihat itu gak apa-apa sebagai referensi. Sebagai tambahan informasi, tapi yang saya tegaskan melalui mimbar ini jelas bahwa Allahnya orang Kristen itu jelas. Allahnya orang Kristen esa, Tritunggal. Ya, Tritunggal itu menyatakan keunikannya bukan 1 tambah 1 tambah 1, tapi 1 kali 1 kali 1 sah. Satu. Tauhid kalau orang bilang. Satu. Tapi karena Allah itu yang tidak bisa didefinisikan, yang tak terhingga itu. Kalau ngomong sama orang kebatinan lebih mudah saya. Ya. Kalau ngomong sama orang kebatinan. Jadi Allah itu saya coba gambarkan itu kalau dalam bahasa Jawa. Yang dari luar Jawa sambil belajar. Tan kinoyo opo, tan kiniro opo. Opo, bisa ya? Tan kinoyo opo, tan kiniro opo. Tidak bisa dikira-kira apa dan tidak bisa dilukiskan, digambarkan seperti bagaimana. Yes, itu bahasa Jawa. Ya, jadi Allah itu nggak bisa dikira-kira. Ya, nggak bisa dibayangkan seperti apa. Dia roh. Ya, nggak bisa dibayangkan dengan pikiran kita. Bahkan sebagian Allah yang menyatakan dalam kitab suci ada banyak hal-hal yang masih misteri di sana. Hanya Allah yang tahu. Tapi ketika ia menyatakan diri di dalam Yesus dan kitab suci, disitulah kemudian kita bisa mendefinisikan, bisa melihat, bisa tahu Allah itu seperti apa. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa. Lalu apa? Saudara akan mengenal Bapa sama dengan engkau bisa melihat dan mengenal aku, kata Yesus. Katakan amin. Amin. Ya, sehingga kita bisa mengenal Dia yang tak terhinggah itu.
Karena ia menyatakan dirinya di dalam Yesus Tuhan. Ya, sesederhana itu. Ya, kalau tidak disingkapkan gini ya, Bu Nini ya, orang gak bakal tahu. Sulit untuk mengetahui. Oke, itu basic dulu saudara-saudara. Sekarang kita lihat bagian berikutnya. Sedikit lagi. Ya, kok bahasa Jawa ini? Sini saja. Oke. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan, ayat 4. Pada hari yang ketiga sesuai kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Si Petrus. Ya. Jadi ini penampakan Tuhan, ini 40 hari sampai tanggal 18 besok ini penampakan. Orang Jawa itu mengenal yang namanya 40 hari itu loh. Ya. Ya, masih diselamati hari ketiga, hari ke-40 ya Bu Nini ya. Hari ke-7 dulu, lalu hari ke-40. Ya, hari ke-40 itu diyakini bahwa ia masih ada di sekitaran-sekitaran kita, itu keyakinan orang Jawa. Ya, kayaknya mirip-mirip dengan apa yang kita baca gitu ya. Tuhan Yesus masih menampakkan diri. Menampakkan diri itu dalam bahasa lain tampak, kelihatan ya. Jadi ia memperlihatkan diri ya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di sana, selain Maria, dia juga memperlihatkan kepada Kefas, kemudian kepada 12 murid. Ya. Kemudian, nah ini yang penting. Kok saudara meragukan kebangkitannya? Ya. Berapa orang yang ditampakkan oleh dia? Berapa sih itu bacaannya? 500 orang lebih. Masa orang 500 lihat nih loh, kok cek tipa itu loh. Ya kan? Tapi ya, sudah nanti baca di dalam Matius, kebohongan Mahkamah Agung. Ketika tubuh Yesus itu hilang yang disinyalir sudah bangkit, mereka mengumpulkan orang-orang itu lalu buat hoax. Bilang bahwa mayatnya dicuri. Ya, hoax itu sudah mulai banyak, hoax itu berita-berita bohong, informasi bohong. Rasul Paulus menyaksikan di sini. Ingat loh, pada saat itu Rasul Paulus adalah, kalau bacaan kita dia siapa dia? Siapa latar belakang Rasul Paulus? Penganiaya jemaat. Dia dulu penganiaya jemaat. Dia suka nutup gereja, bakarin gereja, bunuh orang Kristen, mempenjarakan orang Kristen, menistakan agama orang Kristen. Dulu, lalu berbalik dan dia menyampaikan fakta. Ya. Dia melihat ada 500 lebih orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus. 500 tuh banyak Bu. Kita di sini mungkin 100 gak nyampe ya. Butuh berapa orang untuk meyakinkan keraguan-raguan saudara bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. 500 orang. Lalu berikutnya sekaligus ya bisa memperlihatkan kepada 500. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Pada saat ia menulis ini tahun 55 Masehi. Rasul Paulus menulis kitab Korintus itu tahun 55 Masehi. Artinya orang-orang yang pada saat itu katakanlah Yesus umur 30 ditambah 55, orang-orang itu ada yang masih hidup usia kurang lebih 70, 80, 90. Lalu di sini disampaikan sebagian ada yang meninggal. Tapi sebagian masih hidup. Usia 70, 80, 90 itu masih hidup enggak? Ada, masih hidup. Masih segar enggak ingatannya? Ada, masih segar. Ya, saksi mata. Masa kita percaya dengan informasi yang baru datang tahun 1700, 1800, apalagi di tahun 2000. No, kita lebih percaya kepada orang-orang yang masih hidup pada saat itu sebagai saksi mata. Katakan amin. Amin. Itu orang-orang menyaksikan masih hidup kata Rasul Paulus. Lihat gak lihat? Hakul yakin saya lihat ia bangkit. Ya, kemudian ada buku-buku sekarang, ya, apalagi medsos sekarang menyatakan tidak bangkit. Dia baru baca sebagian lalu menyatakan di tahun 2000 mengeluarkan buku bahwa ia diganti orang lain, bahwa Yesus tidak bangkit. Datang dari mana? Ya, jangan lagi ragu.
ya harus paham. Jangan lagi ada keraguan-raguan. Apalagi literatur-literatur baru, ya buku-buku baru, informasi-informasi baru yang gak jelas informasinya. Sekarang kita tutup Alkitab kita buka sejarah bahwa Yesus itu benar-benar pernah hadir dalam catatan sejarah dunia itu. Kalau Alkitab kita tutup ya, gak usah lihat referensi dari Alkitab. Saudara bisa lihat referensi dari buku-buku sejarah. Yesus itu pernah hadir, salah satunya sejarawan hebat dari Yahudi yaitu Yosefus. Itu menceritakan bahwa ada seorang pribadi namanya Yesus. Ia benar-benar hadir di dunia ini lalu dibunuh ya oleh agamawan-agamawannya ya. Lalu kemudian dia bangkit disaksikan oleh ABCD cetok. Di sejarah ada kalau Alkitab kita tutup. Orang Kristen gak mengada-ada. Jelas. Di luar Alkitab dikatakan bahwa Yesus pernah hadir, mati, bangkit, dan naik ke sorga. Clear, jelas. Gak usah lagi diragukan. Berikutnya. Ayat 7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Yakobus ini siapa? Bayangkan Yakobus ditulis secara istimewa oleh Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus 15. Yakobus ini siapa? Saudara, saya kasih tahu. Yakobus ini adiknya Yesus. Hasil pernikahan dari Yusuf dan Maria. Dia menulis satu kitab Yakobus. Ya. Bayangkan Yakobus memperkenalkan dirinya di kitab Yakobus, saya bacakan dulu ya. Yakobus, James, oke. Pasal 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dari Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara bayangkan, dia memperkenalkan dirinya, harusnya dia kan bisa. Salam dari Yakobus, saudara Yesus, saudara kandung Yesus, bisa kan? Tapi dia memperkenalkan dirinya sebagai hamba. Mengapa demikian? Karena sepanjang hidup Yesus, dia belum percaya kepada Yesus. Kalau dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ketika ia mati, dikuburkan lalu bangkit, lalu menampakkan diri kepada Yakobus, baru dia percaya. Banyak yang model-model kayak Thomas, kayak Yakobus. Tapi belum terlambat. Belum terlambat. Selama hayat masih di kandung badan, masih ada kesempatan untuk berbalik, bertobat. Ya, kembali kepada Tuhan, menyatakan iman bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sepanjang hidupnya Yakobus gak percaya, sepanjang hidup Yesus maksud saya. Tapi ketika ia menampakkan diri kepada Yakobus, disitulah terjadi perubahan menyeluruh. Perubahan yang mendasar dalam diri Yakobus dan dia percaya. Dan saudara tahu apa yang terjadi pada Yakobus? Dia menjadi soko guru. Galatia pasal 2 ayat yang ke-9. Dia menjadi soko guru di Yerusalem. Bayangkan bagaimana Allah bekerja melalui Yakobus. Oke, bagian kedua sekarang. Semangat penginjilan tadi sudah saya sampaikan. Ya. Semua dasar-dasar tadi sudah saya sampaikan jelas. Berikutnya ayat yang ke-10 ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi ketika kita sudah tahu tentang iman Kristen, dasar Kristen, sudah tahu Yesus itu apa dan bagaimana, tahu Allah Roh Kudus itu apa dan bagaimana, bahwa Allahnya orang Tuhan Yesus itu bahwa Allahnya orang Kristen itu esa. Selanjutnya kita perlu memberikan tambahan semangat untuk penginjilan. Apa itu penginjilan? Penginjilan adalah menyampaikan kabar baik dari kelahiran Yesus, kematian Yesus,
kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus sampai ia datang ke dunia ini. Satu rangkaian itu kabar baik yang perlu disampaikan. Kita perlu menambahkan semangat kita. Semakin di sana semakin semangat untuk menjatuhkan, untuk mendatangkan keraguan-raguan. Sebaliknya kita di sini semakin menambah semangat kita untuk menyampaikan kabar baik kepada dunia ini. Kepada orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang-orang yang jauh daripada kita. Semua ada di media sosial, saudara bisa menyampaikan Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit itu menyelamatkanmu. God bless. Sesederhana itu kirim WA kepada orang yang tidak percaya. Lakukan, tambahkan semangat itu. Ya, semangat. Amin. Ya, semangat penginjilan. Semakin banyak media sosial, semakin semangat kita untuk menyampaikan kabar sukacita atau kabar baik kepada dunia ini. Terakhir saya coba akhiri dengan sebuah ilustrasi. Saudara-saudara, sebelum saudara berangkat untuk bermisi, untuk penginjilan, saya kasih tahu, hidup kita itu ya kalau digambarkan seperti ketika saudara ada di lautan luas, ada di samudra luas, saudara mengambil air. Ketika saudara angkat begini, lambat laun air akan keluar di celah-celah tangan kita. Dan kemudian ia akan habis. Hidup kita seperti itu. Lambat laun akan habis. Ya. Tapi kalau hidup kita ada di dalam Yesus Kristus, bukan cedokan air yang saya ambil dari samudra itu, tapi samudra itu sendiri. Ya. Jadi ketika kita hidup di dalam Yesus Kristus, kita hidup di dalam samudra itu yang tidak akan pernah habis, kekal sampai selama-lamanya. Maka kerjakan. Saudara sudah menerima 0. Nah, saya sampaikan tadi ada matematika 1 tambah 1 tambah 1, 1 kali 1 kali 1. Sekarang matematika. Saudara itu sudah terima 0. Saudara sudah terima informasi kabar baik itu 0. Lalu saatnya saudara menambahkan semangat untuk penginjilan. Penginjilan itu banyak rupanya. Ya, bisa memperhatikan orang yang kurang mampu, menyampaikan WA bahwa Yesus itu bangkit, bahwa Yesus itu telah mati menebus saudara itu satu. Ya, nilainya 1. Kalau belum percaya Yesus, dia dapat 1 karena menginjil. Dia berbuat baik dapat 1. Dia menolong orang tua dapat 1. Baru terima Yesus dapat 0. Ada nilainya enggak? Hah? Oke, pelan-pelan. Ini kok kayaknya susah nih kalau bicara matematika. Kayak dihapus. Diulangi lagi. Ya, saudara, 1 itu apa? Tadi? Hah? Diulang, dibalik aja supaya mudah. 1 itu apa? Dibalik sekarang dibalik. 0 terus kemudian terima Yesus 1. 0,000-nya ini tentang perbuatan baik, ada nilainya enggak? Tetap 1. Leres gak Bapak? Ibu, kalau kita buat baik, nginjili, nolong orang tua, 0,000, baru terima Yesus baru 1, itu 0,000-nya ada nilainya enggak? Enggak ada ya? Bener ya? Sekarang udah terima Yesus, sudah terima kabar baik, kebenaran Injil 1. Udah terima Yesus. Lalu buat baik, menginjili, pulang dari rumah ini menginjilan, ya menyampaikan melalui WA, Instagram dan seterusnya 0,000, ada nilainya enggak? 0 di belakang 1 ini. Ada. Jadi kalau belum terima Yesus,
akan ada kesia-siaan tadi dikatakan oleh Rasul Paulus. Semuanya sia-sia. Masuk sorga itu bukan karena berbuat baik, itu semua sia-sia. Ya, Efesus pasal 2 ayat 8 itu bukan hasil karyamu, bukan hasil usahamu, tapi karena kata Rasul Paulus ayat 10 dan 11 karena kasih karunia Allah tuh satu. Baru ditambahin 0000. Ya, selamat berkarya. Saudara-saudara, banyakin 00-nya. Banyakin 00-nya. Ya, supaya banyak pahala atau mahkota yang kita persembahkan untuk Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Saya undang pemain musik untuk ke depan. Mari saudara-saudara, kita mengambil saat duduk untuk memahami, mencerna kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama. Ya Tuhan, saat ini kami sungguh-sungguh siap untuk menghidupi Injil yang sudah diberitakan. Terima kasih untuk tambahan semangat untuk menyampaikan kabar baik bagi dunia ini. Bagi orang-orang yang kami kasihi Tuhan yang ada di sekitar kami. Oh kami siap Tuhan.